Presiden Prabowo Subianto memutuskan 4 pulau yang disengketakan oleh Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara masuk wilayah Provinsi Aceh. Terima kasih. Keputusan ini diambil dalam ratas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto secara daring untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan dinamika 4 pulau di Sumatera Utara dan Aceh. Berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah secara administratif, keempat pulau yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk wilayah Aceh. Pada waktu itu ditandatangani oleh dua gubernur akan menandatangani. Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, kemudian Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki kembali meletus disertai dengan getaran kuat dan dentuman yang kuat disertai hujan batu dan hujan pasir. Inilah detik-detik Gunung Lewotobi laki-laki di Flores, Nusa Tenggara Timur kembali meletus Selasa siang. Warga yang panik langsung berhamburan berusaha menyelamatkan diri. Gunung Lewotobi laki-laki erupsi disertai getaran dan dentuman yang kuat. Kawasan tersebut juga disertai hujan batu dan hujan pasir. Kini status Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga. Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 6 km dari pusat erupsi. Masyarakat juga diimbau untuk mewaspadai potensi banjir lahar dari sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi laki-laki. Dari Flores, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura melaporkan. Pemirsa, diduga akibat keracunan, 2 pekerja cuci mobil meninggal dunia dan 3 pekerja lainnya dirawat di rumah sakit setelah mencuci bagian dalam tangki sebuah truk di Sidoarjo, Jawa Timur. Kini polisi masih menyelidiki penyebab dari korban meninggal dunia. Warga dihebohkan dengan insiden kecelakaan kerja yang melibatkan 5 orang pekerja di tempat pencucian truk Tirta Abadi di tepi jalan bypass Krian, Sidoarjo. 2 dari 5 pekerja meninggal dunia, sementara 3 pekerja lainnya dirawat di rumah sakit karena diduga keracunan setelah mencuci bagian dalam tangki sebuah truk di tempat pencucian truk. Awalnya ada 1 pekerja yang masuk ke dalam tangki truk karena mengalami sesak nafas. Yang bersangkutan minta tolong ke rekannya di luar tangki. Kemudian rekan lainnya menolong ke dalam tangki. Ironisnya dari 5 orang pencuci truk yang masuk dalam tangki, semuanya alami sesak nafas. Akhirnya evakuasi warga dibantu petugas damkar ke rumah sakit. Dari 5 pekerja itu, 2 orang meninggal dunia dan telah dimakamkan. Waktu di bawah itu setengah kritis, habis napasnya itu agak keras, bisa lah ya selamat sekarang itu. Tapi yang keempat, yang kelima udah lemas, yang kelima terakhir itu malah enggak gerak sama sekali. Tangki pada saat itu sedang dilakukan pencucian, ya pencucian tangki dicuci oleh 2 orang. Kemudian setelah dicuci dengan 2 orang ternyata karena yang bersangkutan itu masuk ke dalam tangki ya, kemudian melakukan pencucian tangki, kemudian yang bersangkutan meminta tolong. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti 2 pekerja cuci truk meninggal dunia, sementara 3 korban selamat lainnya masih dirawat di Rumah Sakit Anwar Medika Krian, Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun DKI Jakarta, program pemutihan pajak kendaraan bermotor kembali diadakan untuk warga Jakarta. Program ini memberikan keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB. Puluhan warga memadati kantor Samsat Kebonanas Selasa.
Pemprov Jakarta gelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dimulai sejak 14 Juni 2025 lalu dan berlangsung hingga 31 Agustus 2025. Melalui program ini, masyarakat hanya perlu membayar pokok pajak tanpa dikenakan denda ataupun bunga keterlambatan. Seluruh gerai samsat di wilayah Jakarta melayani program pemutihan pajak tanpa ada syarat khusus. Warga hanya perlu membawa fotokopi KTP, KK, dan STNK saja. Karena dengan adanya pemutihan pajak ini, ya alhamdulillah kita nggak harus bayar pajak lagi, nggak repot-repot. Jadi yang pajaknya kendaraan yang udah 3-4 tahun yang udah nggak bayar pajak, ya alhamdulillah kan dengan adanya program dari Pemda DKI gitu. Terutama yang mengikuti program penghapusan sanksi. Ya, biasanya harian kita itu untuk yang nunggak-nunggak itu hanya sekitar 600 sampai 800 juta ya per hari. Sekarang kemarin sudah tembus sampai 1,5 miliar. Program ini diharapkan dapat meringankan dan mengingatkan warga untuk taat pajak. Di Jakarta, Naura Safikoh, Oki Mahendra, iNews melaporkan.